Halo Sobat Pancasila. Nah, dari Sobat Pancasila pasti udah kenal dong aku siapa. Mungkin buat yang belum kenal, aku perkenalan diri ulang ya. Aku Muhammad Fikri Putra Luswiyandi. Saya Amsa Yori Aditya dengan NIM 25367153. Saya Tifanum dengan NIM 25367152. Perkenalkan, nama saya Kela Humaira Gunawan dengan NIM 25367148. Saya Kira Galika Ginaldi dengan NIM 25367151. Nah, selamat datang di video kami. Di tengah arus globalisasi yang begitu deras, nilai-nilai luhur bangsa kita, yaitu Pancasila, seringkali diharapkan pada persimpangan jalan. Hari ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana implementasi Pancasila di era modern dan apa saja tantangan terbesarnya. Nah, teman-teman, tujuan dari apa kami sederhana untuk mengajak Anda, para generasi penerus, merefleksikan kembali dan menemukan cara-cara konkret mengamalkan 5 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di era digital dan global ini. Mari kita jaga identitas bangsa kita ini. Akan membacakan implementasi Pancasila di ruang digital, sila 1 dan 2. Kita mulai dari ruang yang paling sering kita kunjungi, ruang digital. Implementasi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, diwujudkan dengan menjaga toleransi dan etika beragama di media sosial. Kita harus menghargai perbedaan keyakinan tanpa menyebarkan ujaran kebencian. Tantangannya adalah menghadapi radikalisme dan ekstremisme berbasis agama yang justru disebarkan melalui propaganda di internet. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut kita untuk menggunakan kecerdasan buatan AI dan teknologi demi keadilan sosial. Bukan sebaliknya. Artinya, kita harus tegas menjadi anti cyberbullying. Tantangan utamanya adalah munculnya ketidakadilan digital, digital divide, serta masifnya pelanggaran privasi dan cyberbullying yang muncul akibat perkembangan teknologi yang tidak disertai moral. Contoh nyata, kita harus menggunakan kebebasan berpendapat di media sosial. Sila keempat, tanpa menjatuhkan kehormatan orang lain dan tanpa menyebarkan hoaks yang meresahkan masyarakat. Selanjutnya, penerapan nilai Pancasila dapat kita lihat melalui sila ketiga yang menekankan pentingnya Pancasila, di mana sila ketiga menumbuhkan kesadaran untuk mencintai identitas bangsa melalui penggunaan produk lokal, pelestarian budaya daerah, serta penghargaan terhadap keberagaman yang dimiliki Indonesia. Meskipun pengaruh budaya populer internasional yang semakin kuat memengaruhi gaya hidup generasi muda. Nilai ini juga mendorong setiap warga negara untuk menjaga nama baik dan integritas bangsa, termasuk saat berada di luar negeri. Namun, tantangan yang muncul tidak ringan karena derasnya nilai-nilai liberal kadang memunculkan sikap individualisme dan egoisme, sementara polarisasi politik di ruang digital dapat memicu perpecahan dan melemahkan semangat persatuan. Penerapan nilai Pancasila juga tercermin dalam sila keempat yang menekankan pentingnya kerakyatan dan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Pada era sekarang, nilai ini dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam proses demokrasi digital seperti memberi dukungan melalui petisi daring atau menyampaikan pendapat secara santun di ruang publik digital. Nilai musyawarah tetap menjadi landasan dalam menyelesaikan persoalan bersama, baik di lingkungan masyarakat maupun komunitas. Namun, penerapan nilai ini menghadapi tantangan seperti menguatnya politik identitas dan politisasi sara yang mengikis semangat musyawarah, serta menyebarkan informasi hoax pemilu yang merusak kepercayaan pada proses demokrasi. Contoh nyata, mengadakan diskusi online untuk menyelesaikan sebuah masalah tanpa memaksa kehendak pribadi. Kali ini aku ingin membahas tentang keadilan dan kesejahteraan yang ada di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
yang dimana diimplementasikan dengan mendukung kebijakan yang mengurangi kesenjangan ekonomi, misalnya dengan mempromosikan UMKM Go Digital. Kita juga wajib berperilaku adil, tidak melakukan korupsi atau praktik bisnis curang, serta berempati dan berbagi kepada mereka yang kurang beruntung. Seringkali melalui pelanggan dana sosial atau crowdfunding yang berbasis teknologi. Tantangan utamanya sangat besar, yaitu adanya paham neoliberalisme dan kapitalisme yang menciptakan jurang pemisah yang lebar antara si kaya dan si miskin. Selain itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang semakin canggih dan lintas batas, serta eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja demi kepentingan modal asing menjadi ancaman nyata bagi keadilan sosial. Contoh nyatanya yaitu membeli produk UMKM atau donasi melalui platform digital berbagai wujud nyata pemerataan ekonomi. Nah, teman-teman, dari pembahasan ini kita menyadari bahwa Pancasila bukanlah sekedar hafalan, melainkan menuntun kita di tengah badainya globalisasi. Tantangan hari ini memang besar, mulai dari hoax, cyberbullying, dan ketidakadilan ekonomi. Namun, kekuatan kita terletak pada persatuan Indonesia. Mari kita jadikan Pancasila sebagai filter atau saringan. Seperti gunakan teknologi untuk menyebar kebaikan, sila kedua, jadikan perbedaan sebagai kekuatan, sila ketiga, dan selalu mencari solusi melalui dialog yang beradab, sila keempat. Oleh karena itu, jaga bangsa ini mulai dari diri kita sendiri di dunia nyata maupun di dunia maya. Mari kita buktikan Pancasila tidak mati, Pancasila relevan, salam Pancasila. Sekian Project MKU Pancasila dari kelompok 5. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye, see you di video berikutnya.